Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bareksa. Di sini saya berinvestasi sekitar 7 bulan ya. Jadi saya berinvestasi sekitar 7 bulan. Dan di video kali ini saya akan tampilkan cara untuk memilih reksadana saham terbaik. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bibit untuk memilih reksadana saham yang terbaik. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik di kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi di sini saya memilih manajer investasi Sukor Asset Management dan saya memilih produknya yaitu reksadana saham Sukor Invest Equity Fund. Jadi ketika kalian berinvestasi di reksadana, kalian harus hati-hati dalam memilih yang namanya manajer investasi ini, karena sudah ada beberapa kasus ya di masa lalu seperti itu. Ada beberapa kasus manajer investasi yang istilahnya itu sembarangan dalam mengelola uang kita, dan ada beberapa yang disuspend seperti itu. Sampai sekarang masih disuspend. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih manajer investasi ini. Mungkin di lain video saya akan buatkan cara untuk memilih manajer investasi terbaik seperti itu ya, karena memang kasus-kasusnya itu banyak sekali. Ada beberapa kasus yang merugikan investor seperti kita ini, seperti itu. Jadi seperti biasa ya, sebelum saya tampilkan hasil investasi saya terlebih dahulu akan tampilkan detail dari produk yang saya pilih ya. Saya menggunakan aplikasi Bibit karena di aplikasi ini untuk datanya itu cukup lengkap seperti itu. Jadi kita langsung saja kita masuk ke bagian yang bawah ya, yang pilih reksadana sendiri. Tentunya itu yang di bagian saham. Karena di sini saya berinvestasi di reksadana saham. Terus kemudian saya produknya ini ya, Sukor Invest Equity Fund seperti itu. Kita bisa lihat ya untuk grafiknya seperti ini untuk 1 tahun terakhir. Jadi sebelum corona itu grafiknya di sini ya. Terus kemudian setelah ada corona itu turun sangat dalam ya, sampai seperti ini. Terus kemudian saat ini itu sudah rebound seperti itu. Jadi untuk produk Sukor Invest Equity Fund itu sudah rebound seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat ya di sini CAGR-nya keuntungan rata-rata ya, CAGR ini dalam 5 tahun itu 1 tahun terakhir 13,79. Jadi ini cukup bagus ya, 13,79%. Jadi misal kalian menganggap ini kecil ya, tapi sebenarnya return 13% itu termasuk tinggi ya untuk diinvestasi seperti itu. Terus kemudian drawdown-nya ini turunnya, jadi mulai dari yang sini ya sebelum corona, terus kemudian sampai yang paling rendah itu 38% seperti itu. Jadi kemungkinan turunnya itu maksimal, atau di masa lalu pernah turun sampai 38%. Jadi makanya ini termasuk dalam resiko tinggi seperti itu. Jadi untuk reksadana saham memang drawdown-nya ini tinggi-tinggi. Jadi seperti itu ya, resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Sedangkan untuk di misal reksadana obligasi itu mungkin 5-6%-an saja untuk drawdown-nya. Kemudian untuk reksadana pasar uang itu 0-1 seperti itu. Jadi sangat kecil untuk reksadana pasar uang. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat expense rasionya cukup tinggi ya, 4,8%. Jadi untuk reksadana saham itu memang expense rasionya tinggi karena dia membayar istilahnya biaya untuk menganalisa saham seperti itu ya. Biaya analis dan yang lainnya seperti itu. Karena untuk mengelola ini kan tidak mudah seperti itu. Beda kalau misal di reksadana pasar uang kan kita tinggal masukkan ke deposito saja seperti itu. Sedangkan kalau ini kan harus memilih kan ya, dari 700 saham itu yang terbaik itu yang mana. Jadi yang menghasilkan return paling tinggi itu kan kita harus menganalisanya ya. Untuk biaya dari manajemen fee itu masuk seperti itu. Jadi termasuk tinggi 4,8%. Terus kemudian total AUM ya, ini dana yang dikelola. Jadi misal saya punya 1 juta ya, berarti 1 juta itu misal saya berinvestasi 1 juta di Sukor Invest Equity Fund seperti itu ya. Jadi 1 juta saya itu masuk di sini. Jadi
dari masyarakat semuanya itu yang berinvestasi di sini itu totalnya 2,23 triliun. Jadi ini sangat besar seperti itu. Jadi untuk Sukor Invest Equity Fund ini sangat besar sekali. Kemudian untuk minimal pembeliannya ya, jadi misal kalian ingin berinvestasi di produk ini itu 100%. Jadi seperti itu 100% ya. Terus kemudian untuk bank kustodiannya seperti ini HSBC, bank penampungnya bank BCA seperti itu. Terus kemudian ada alokasi asetnya 97,78% di efek ekuitas. Efek ekuitas itu apa? Jadi efek ekuitas ini adalah saham. Jadi 97% uang yang dikelolanya itu dimasukkan ke saham. Terus kemudian sisanya 2% di pasar uang, jadi di deposito dan juga di obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat ya, di top holdingnya ada seperti ini ya, Astra Internasional, Bank BNI, Bank Tabungan Nasional atau Bank BTN ya, perusahaan gas negara dan juga Telkom seperti itu. Ini perusahaan-perusahaan yang bagus seperti itu. Kemudian saya akan bandingkan ya antara kinerja dari Sukor Invest Equity Fund dengan IHSG. Jadi cara untuk memilih reksadana saham, kalian pilih yang kinerjanya mengalahkan IHSG. Jadi caranya cukup mudah, kalian klik di pilih reksadana, tapi kalian pilih yang benchmark ini. Pilih yang sini. Kalian pilih yang benchmark. Terus kemudian kita masuk ke IHSG. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita bandingkan ya untuk 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya. Untuk grafiknya itu sangat bagus sekali ya. Jadi Sukor Invest Equity Fund itu mengalahkan IHSG ya, seperti itu. Jadi return IHSG itu dalam 5 tahun terakhir ya, itu 42%. Sedangkan di Sukor Equity Fund itu 143%. Jadi melebihi 100% seperti itu dari IHSG. Jadi cari reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG seperti itu. Jadi saya akan coba misal yang lainnya ya. Kita coba reksadana saham yang lainnya seperti itu. Jadi kalian cari yang bisa mengalahkan IHSG. Misal Manulife dana saham kelas A ini, kita klik di sini ya. Kita bisa lihat nanti grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Untuk Manulife seperti itu ya. Jadi yang paling terbaik itu ini Sukor Invest Equity Fund. Jadi ini salah satu, tapi yang menjadi catatan ya, ini adalah kinerja yang sangat bagus di masa lalu. Jadi untuk di masa depan tentunya kita tidak tahu. Kita bisa lihat juga di sini ya. Ini grafiknya sangat besar sekali. Ini karena ketika saya membeli ya, itu dia mempunyai porsi yang cukup besar di saham aneka tambang atau di Antam. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenaikannya sangat besar sekali ya, mengalahkan IHSG dan juga yang Manulife dana saham kelas A. Kita bisa lihat ya, karena dia ketika saya membeli sekitar 8 bulan yang lalu itu dia proporsinya ada saham Antam yang cukup besar seperti itu. Sedangkan kinerja Antam untuk 1 tahun terakhir itu sangat bagus sekali seperti itu. Saya akan tampilkan ya di sini. Ini adalah grafik dari saham dari Antam ya. Saya akan tampilkan, saya belinya 8 bulan yang lalu, berarti saya akan tampilkan 1 tahun ya, 1 tahun. Nah seperti ini. Jadi grafiknya itu sangat bagus sekali ya. Jadi ini dipengaruhi oleh sentimen pembangunan pabrik baterai ya, nikel seperti itu, yang bekerjasama dengan Tesla seperti itu. Jadi bisa lihat ya di sini. Saya akan membelinya sekitar Juli ya, Juli. Itu harga Antam itu 840. Sedangkan untuk saat ini 2.690. Jadi sudah naik sekitar 200%-an ya seperti itu. Jadi makanya grafik dari Sukor Invest Equity Fund ini sangat bagus sekali ya, sangat naik seperti itu. Kemudian di masa lalu juga dia ada saham misal Barito Pacific, terus kemudian INKP seperti itu, makanya grafiknya bisa mengalahkan IHSG karena dia bisa ambil perusahaan-perusahaan yang bagus seperti itu. Jadi langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya ya di aplikasi Bareksa seperti itu. Jadi saya terlebih dahulu akan tampilkan riwayat transaksi saya. Jadi saya membelinya produk ini itu kapan seperti itu ya. Kita bisa masuk ke transaksi. Terus kemudian kita di yang selesai ya. Ini kan dalam proses yang selesai. Dan kita yang di page terakhir ya. Karena saya membeli yang pertama itu di produk ini. Nah, seperti ini. Jadi saya membelinya itu 15 Juni 2020. Terus kemudian
sekarang itu 12 Januari 2021. Jadi sekitar Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi sekitar 8 bulan ya saya berinvestasi di Sukor Invest Equity Fund ini. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Kita bisa lihat di portofolio, terus kemudian kita lihat, nah ini dia Sukor Invest Equity Fund. Jadi selama 8 bulan keuntungan yang saya dapat itu seperti ini ya, 38,98%. Jadi seperti itu. Jadi berinvestasi 8 bulan di Sukor Invest Equity Fund, keuntungan saya 38,98%. Jadi seperti itu untuk hasil investasi saya.